Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sarimi atau Santapan di hari Minggu yang ke-16. Selamat hari Minggu untuk semua saudara, semua sahabat yang setia menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Beberapa bagian firman Tuhan ini saya akan membacakannya untuk kita. Mulai dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-19 dari pasal 3 kitab Amos. Demikian firman Tuhan. Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur, demikianlah firman Tuhan, mereka itu menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purihnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan melepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah alam semesta, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada Mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih jauh, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, khususnya dari kitab Amos, dari pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kami berdoa supaya Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami mampu mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun bagian firman Tuhan yang telah saya bacakan untuk kita dari Amos pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan lihat dalam tema dosa umat Tuhan dan penghukuman Allah kepada mereka. Saya ulangi lagi, dosa umat Tuhan dan penghukuman Tuhan kepada mereka. Kalau kita memperhatikan sebelum kita lanjut pada bagian firman Tuhan ini, ada sedikit kita coba lihat terjemahan
Dalam bahasa Indonesia khususnya dalam ayat yang ke-9 dikatakan siarkanlah di dalam puri Asyur. Ya. Ini yang kita lihat dalam terjemahan Lai yang tentu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dari Septuaginta. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan dalam bahasa Ibrani, sesungguhnya di sana tidak dipakai kata Asyur, tapi dipakai kata Asdod. Ya, memang kalau dalam tulisan bahasa Ibrani, nanti saudara bisa lihat di PPT yang saya tampilkan, ada kemiripan antara pemakaian kata untuk Asdod, ya, dengan konsonan konsonan-konsonan Ibraninya, juga dengan kata Asyur dengan konsonan-konsonan Ibraninya itu hampir mirip atau sama, ya, hanya ada beda pada konsonan yang ketiga. Ya, itu yang pertama kita bisa lihat. Jadi alasan yang pertama, keduanya memang mirip, jadi bisa kemungkinan yang dimaksudkan bukanlah Asyur tetapi Asdod. Tetapi kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan, ya, alasan yang kedua, kalau kita memperhatikan Asdod dan Mesir, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan itu rasa-rasanya bukan pasangan yang seimbang. Tetapi berdasarkan konteks ini, ya, tidak disebutkan, ya, kalau kita lihat konteks ini, khususnya kitab Amos, tidak disebutkan pelaksanaan hukuman atas Asyur, melainkan atas Asdod. Bisa kita lihat itu, Asdod itu salah satu kota Filistin. Misalnya kita lihat pasal 1 ayat yang ke-8. Aku akan melenyapkan dari Asdod. Jadi dengan demikian, adalah lebih tepat pasal 3 ayat 9 diterjemahkan, siarkanlah di dalam puri di Asdod. Ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian mari kita lihat pembagian yang kita sudah saya sebut dalam tema tadi. Yang pertama, kita melihat ada kejahatan umat Tuhan yang begitu luar biasa. Itu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-10 ini kita bisa membaca dan mempelajari bahwa sesungguhnya ada kejahatan secara sosial yang dilakukan oleh umat Tuhan, khususnya Israel, yang pada waktu itu, ya, kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan mereka melakukan kejahatan yang luar biasa, ya. Dikatakan bagian ini dimulai dengan seruan Tuhan, ya, kepada dua tetangga Israel yang juga sesungguhnya musuh dari Israel, supaya mereka datang ke Samaria. Jadi bisa kita bayangkan Tuhan memanggil dua negara tetangga Israel supaya mereka datang ke ibu kota Israel, yaitu Samaria, ya. Untuk apa? Untuk menyaksikan kejahatan yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Ini sungguh hal yang sangat ironis, ya. Bangsa yang jahat, bangsa yang berdosa, bangsa yang berhala, sekarang kedua bangsa itu, ya, Mesir dan Asdod, dipanggil Tuhan supaya mereka datang untuk menyaksikan kejahatan umatnya sendiri. Ya, tetangga yang pertama adalah Asdod, salah satu kota di Filistin yang telah disebut dalam pasal 1 ayat 8 tadi. Dan bangsa ini juga sebenarnya adalah bangsa yang telah dicela Tuhan karena dosa mereka yang memperbudak, ya. Kemudian satu aib ini ternyata harusnya satu aib atau aib yang dilakukan oleh bangsa Asdod ini, seharusnya mereka juga sebenarnya adalah bangsa yang berdosa. Tetapi tentulah Tuhan punya alasan mengapa Asdod yang berdosa juga yang melakukan dosa yang begitu keji memperbudak
bangsa-bangsa tetapi juga umat Tuhan itu dipanggil sebagai saksi atas kejahatan umat Tuhan sendiri. Ya, bukankah seharusnya yang menjadi saksi atau hakim dari satu perbuatan yang jahat itu harusnya adalah harus dihakimi atau disaksikan oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan hidup dalam keadilan, ya. Tapi di dalam pembacaan ini sangat jelas itu tidak terjadi. Kemudian jika Palestina yang bejat pada pasal 1 ayat 6 sampai 8 yang tidak pernah mendapat wahyu dari Tuhan, sekarang juga dipanggil sebagai saksi dan hakim atas Israel, maka itu berarti Palestina dianggap, ya sekali lagi, jika Palestina yang begitu bejat, ya, tidak pernah mendapat wahyu Allah seperti halnya bangsa Israel, itu dipanggil menjadi hakim, maka bukankah itu ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya, ya, dosa atau perbuatan bangsa Palestina itu lebih rendah daripada perbuatan dosa dari umat Tuhan. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian bangsa yang kedua yang dipanggil oleh Tuhan ialah Mesir, yang terkenal juga sebagai bangsa yang kejam, ya, yang dalam pengalaman sejarah kita tahu mereka telah menjajah umat Tuhan selama kurang lebih 400 tahun. Tetapi dalam konteks ini mereka dianggap lebih beradab, ya, lebih baik dari Israel, sehingga ia juga dipanggil untuk menyaksikan kejahatan Israel. Ini yang kita perhatikan. Jadi yang pertama ini betul-betul ada dua saksi dari bangsa yang tidak semestinya secara logika manusia dipanggil menjadi saksi. Tetapi sekali lagi, tentulah Tuhan punya maksud ingin mempermalukan umatnya, yang pertama. Yang kedua, ingin menyadarkan umatnya bahwa bangsa yang sedemikian jahat ternyata dipakai Tuhan untuk menyaksikan bahkan menghakimi kejahatan mereka sendiri. Iya, dalam bahasa manusia, mudah-mudahan dengan tindakan Allah ini, ya, bangsa Israel bisa sadar. Nah, yang berikut yang bisa kita lihat, apa kejahatan yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan dalam bagian firman Tuhan, khususnya di ayat yang ke-9, dikatakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Ada dosa sosial yang begitu besar, yang luar biasa yang Tuhan sebutkan. Ya, dikatakan ditandai dengan kekacauan besar. Kemudian yang berikut kita lihat, terjadi pemerasan, di mana setiap orang hanya mementingkan diri sendiri, khususnya dalam bidang materi. Bukankah hal ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan? Misalnya kalau kita pelajari dalam Filipi pasal 2 ayat 3, ya, misalnya coba kita buka Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4, dikatakan, ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini sangat jelas. Dan bangsa Israel pasti tahu ada hukum Taurat, ada pedoman yang Tuhan berikan kepada mereka, hukum kepada sesama. Kemudian dikatakan di dalam pembacaan itu, dikatakan mereka tidak tahu berbuat jujur. Itu ayat yang ke-10. Mereka bukan hanya tidak dapat melakukan yang baik, tetapi dikatakan mereka juga tidak sanggup lagi membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ini kejahatan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, kejahatan yang lain, ya,
Selain kita perhatikan ada kekacauan yang besar, ada pemerasan demi pemerasan, kemudian mereka tidak tahu berbuat jujur, maka di dalam pembacaan ini kita juga bisa melihat ada egoisme dan kejahatan yang luar biasa. Ya, dikatakan demikianlah firman Tuhan, mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Ya, jadi mereka bukan hanya menimbun hasil kekerasan, ya. Menimbun hasil kekerasan di sini berarti apa yang mereka peroleh dengan kekerasan, yaitu harta benda dan kekayaan di dalam istana-istananya. Tapi juga dikatakan kekerasan dan aniaya juga mereka timbun, ya. Juga memenuhi istana-istana dari golongan-golongan rakyat Israel di kalangan atas pada waktu itu. Mereka menyimpan kekerasan dan aniaya menjadi harta yang sangat dihargai. Jadi saudara perhatikan, ini satu kejahatan yang luar biasa yang justru dikerjakan oleh umat Tuhan. Nah sekarang, karena kejahatan itu di ayat 11 sampai dengan ayat ke-15 kita akan melihat penghukuman Tuhan yang luar biasa. Dimulai dengan kata sebab itu beginilah firman Tuhan. Ya. Penghukuman yang pertama, kalau kita menyimpulkan yang pertama, benteng tidak akan memberikan jaminan. Artinya, ketika penghukuman itu datang dari Tuhan dengan segala cara yang Tuhan telah siapkan, tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi mereka. Dikatakan seorang musuh akan memenuhi negeri, ya. Bukan hanya desa-desa rakyat jelata, tetapi juga istana-istana kaum bangsawan akan dipenuhi oleh orang atau oleh musuh-musuh mereka. Kemudian terjadi penggenapan hukuman yang Tuhan berikan di padang gurun, ya. Kalau Israel, ya, jadi ada, kalau kita memperhatikan ada penggenapan hukuman yang Tuhan berikan di padang gurun. Dikatakan kalau Israel meninggalkan Tuhan, maka kalau kita memperhatikan nanti Imamat 26 ayat 25 bagian B, musuh akan menjajah Israel. Nanti saudara buka Imamat 26 ayat 25 bagian yang B. Kemudian yang kedua yang digenapi, kota-kota Israel akan dihancurkan. Imamat 26 ayat 31. Kemudian yang ketiga, Israel akan kehilangan harta benda mereka. Ya. Ulangan 28 ayat 31. Ya, kalau kita memperhatikan penghukuman ini dikatakan sebagai pembalasan perjanjian dalam pasal kitab Imamat pasal 26 ayat 25. Ketidaktaatan akan mendapat berbagai penghukuman dengan tujuan agar umat Tuhan itu berbalik kepadanya. Ya. Yang kedua, ya, penghukuman yang kedua, umat Tuhan yang hidup mewah, tanda kutip, hidup mewah di sini bukanlah hidup mewah secara normal, tetapi hidup mewah karena memeras, ya, karena merampok, karena menindas, karena menjajah, ya, maka penghukumannya mereka akan dihabisi. Itu dalam ayat yang ke-12. Ya, untuk menggambarkan dampak penghukuman yang akan datang, Amos memakai satu ilustrasi yang harus kita mengerti artinya. Dikatakan seperti seorang gembala melepas dari mulut singa 2 tulang betis domba. Saya ulang. Seperti seorang gembala melepas dari mulut singa 2 tulang betis domba. Apa artinya? Nanti Bapak Ibu Saudara silakan buka Keluaran pasal 22 ayat 13. Saya jelaskan secara singkat, ya. Sisa-sisa hewan yang dirampas, ya, binatang buas, ya, itu harus dibawa sebagai bukti. Jadi kalau ada tuduhan kepada seorang gembala, ya, kemudian domba yang dipelihara atau digembalakan itu diterkam oleh binatang buas, maka dikatakan sisa-sisa hewan yang dirampas binatang buas itu harus dibawa sebagai bukti bahwa gembala sesungguhnya tidak makan itu dombanya atau tidak sembeli atau dia tidak curi, ya,
Sehingga sisa-sisa, ya, dikatakan 2 tulang betis itu seperti gambaran sisa, ya, dari sisa-sisa domba yang dicuri oleh perampok ketika seorang gembala menggembalakan domba. Supaya apa? Supaya seorang gembala itu bebas dari kecurigaan dan penghukuman. Oke? Nah, ternyata ini dipakai sebagai gambaran sisa Israel yang telah dilepaskan setelah serangan musuh, ya, itu digambarkan seperti sisa hewan yang dirampas. Kira-kira ada artinya? Tidak ada artinya. Ini ingin menjelaskan bahwa seperti itulah kondisi bangsa Israel, seperti sisa hewan yang dirampas. Ya. Yang masih akan tinggal dari Israel ialah sisa-sisa yang hancur dari kehidupan mereka yang tadinya mereka hidup dalam kemewahan dan seterusnya. Ini satu kondisi yang luar biasa. Umat Tuhan mengalami penghinaan, bahkan setelah mereka dirampas, tidak ada pertolongan, tidak ada pengharapan bagi mereka. Ini satu penghukuman yang seharusnya mereka sadari supaya mereka tidak melakukan kejahatan sebagaimana disebutkan tadi. Yang ketiga, tidak ada lagi tempat pelarian. Itu kita bisa lihat dalam ayat 13-15. Ancaman dalam ayat-ayat sebelumnya lebih ditegaskan. Dengarlah, ya, kalau kita memperhatikan, ya, dikatakan dalam ayat 13, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Ini satu penegasan yang luar biasa. Istilah keturunan Yakub mengingatkan kita kembali kepada siapa mereka sebenarnya. Kedudukan mereka, hak istimewa mereka, bahkan kewajiban mereka di hadapan Tuhan. Yang telah mengadakan perjanjian dengan Yakub, Ishak, Yusuf. Ya, dipandang dari segi ini, Israel benar-benar seorang pemberontak. Di sisi yang lain, kalau sebenarnya mereka mengerti istilah keturunan Yakub, mereka harus sadar mereka punya hak istimewa dan kewajiban yang mereka harus kerjakan. Tapi yang sebaliknya, itulah yang terjadi. Ini menjelaskan kepada kita pemberontakan mereka yang luar biasa. Ya, dalam pembacaan ini, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-13-15, dalam bahasa aslinya dipakai istilah Ha-Sebaot, Adonai Tuhan Yahweh, ya. Adonai Tuhan Yahweh, Allah pemilik pasukan-pasukan, ya. Ini dipakai istilah itu. Nama ini ingin menekankan kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Dia Allah yang berkuasa membawai semua pasukan atau Sebaot yang ada. Apakah itu malaikat? Apakah itu benda-benda penerang? Apakah itu alam semesta dan kerajaan-kerajaan di bumi? Jadi pemakaian nama Allah Sebaot ini mau menjelaskan kepada umat Tuhan pada waktu itu, dialah Allah atas segala semesta yang berkuasa. Dikatakan Tuhan sendiri akan melawan Israel. Tuhan akan bertindak. Dikatakan dalam pembacaan ini, aku menghukum, aku akan menghukum, aku akan merobohkan. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dari murka Allah. Kemudian yang terakhir, Tuhan akan melawat, ya, perbuatan-perbuatan jahat umatnya. Terutama ibadah mereka yang jahat yang mereka lakukan di Betel. Kalau biasanya Tuhan melawat umatnya dalam pengertian yang positif, tapi dalam konteks ini kita perhatikan. Tuhan melawat perbuatan-perbuatan jahat bangsanya, khususnya perbuatan-perbuatan ibadah mereka yang telah menyakiti hati Tuhan di Betel. Ya. Kalau kita perhatikan, kalau Tuhan datang dengan hukuman, tidak akan ada tempat yang dapat memberikan perlindungan dan keamanan. Betel yang disebut dalam konteks bagian firman Tuhan ini, balai musim dingin, balai musim panas,
rumah-rumah gading, ya. Ya, ini menunjukkan rumah-rumah yang sangat mewah dan rumah-rumah besar. Tidak akan dapat menjadi tempat perlindungan kecuali setiap orang sadar akan dosanya dan kembali kepada Tuhan. Bila mana Tuhan datang untuk menghukum, maka segala yang dimiliki dan yang dibanggakan selama hidup tidak berarti sama sekali kecuali hubungan pribadi dengan Sang Hakim Agung itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu sepanjang uraian firman Tuhan ini kita bisa masing-masing secara pribadi, keluarga, gereja, bahkan umat Kristiani di tanah air, kita dapat mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Kita melihat ini sesuatu yang sangat ironis sekali. Ketika Tuhan justru memanggil orang-orang yang melakukan sesungguhnya dosa dan kejahatan yang sama. Tapi Tuhan justru memanggil orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk menjadi saksi, menjadi hakim atas perbuatan jahat, atas dosa yang dikerjakan oleh umatnya, bahkan yang mungkin ditutup-tutupi dengan hal-hal yang kelihatan rohani sekalipun. Tetapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada satu cara apapun untuk memoles dosa itu di hadapan Tuhan, kecuali kita kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kejahatan yang difokuskan pada konteks pembacaan kita ini bicara tentang kejahatan sosial. Bagaimana mungkin kita orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang beribadah, menyanyi, bersyukur kepada Tuhan, tetapi di sisi lain ternyata kehidupan kekristenan kita sedang menjajah, sedang memperbudak, sedang memperlakukan sesama kita dengan tidak semena-mena. Seringkali kita bisa berlaku kudus, bisa kelihatan begitu terhormat, bisa kelihatan begitu rohani ketika kita berada di gereja atau di tempat-tempat ibadah tertentu. Tetapi bagaimana dengan konteks tempat-tempat yang lain? Ketika kita melakukan pekerjaan kita di kantor, ketika kita melakukan pekerjaan kita di mana saja dalam aktivitas sehari-hari, apakah dosa memperbudak, ya, kemudian menjarah, melakukan segala cara, ya, dengan menekan dan berbuat dosa kepada sesama kita, itu masih terjadi apa tidak? Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga sungguh-sungguh apa yang dialami oleh umat Tuhan pada konteks kitab Amos pasal 3 ayat 9 sampai 15 tidak terjadi dalam hidup kita secara pribadi, keluarga,